Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizia Rahab dengan NIM 2314 040025. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Sebelum kita menjelaskan tafsirnya, kita harus mengetahui apa cerita dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 ini menceritakan tentang seseorang laki-laki yang melewati sebuah desa yang hancur dan bertanya di dalam hatinya, bagaimana Allah akan menghidupkannya kembali desa ini setelah kehancurannya. Untuk menunjukkan kekuasaannya, maka Allah memandikan orang tersebut selama 100 tahun, lalu menghidupkannya kembali. Ketika orang itu dibangkitkan, Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, sehari atau setengah hari. Allah kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah mati selama 100 tahun. Setelah itu, Allah juga memerintahkannya untuk melihat makanan dan minumannya yang masih utuh, tetapi tidak berubah meski sudah 100 tahun. Namun, keledai yang dibawanya itu justru menjadi tulang belulang. Allah lalu menunjukkan kekuasaannya dengan menyusun ke tulang belulang keledai tersebut dan membalutnya dengan daging dan menghidupkannya kembali. Ini merupakan tanda nyata bahwa Allah mampu membangkitkan kehidupan Allah mampu menghidupkan kematian. Allah mampu menghidupkan setelah kematian. Dan isi surah dari surah Al-Baqarah ayat 259 ini adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautih fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika yastasannah wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al'izami kayfa nunshiruha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Mungkin banyak orang mengartikan atau menafsirkan ayat tersebut secara berbeda-beda. Tetapi yang saya dijelaskan di sini adalah tafsir Al-Muyassar dan juga tafsir Al-Misbah. Muyassar menekankan bahwa kisah ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan dan juga kematian. Allah memperlihatkan kepada pemuda tadi betapa mudah baginya untuk menghidupkan yang mati, sekaligus menegaskan kebesarannya dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Ini mengajarkan umat manusia untuk mempercayai hari kebangkitan dan bahwa sesuatu ada dalam genggaman Allah. Tetapi sangat berbeda dengan tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah, karya yang disusun oleh Profesor Quraish Shihab, penafsiran ayat ini memberikan perhatian pada konteks simbolis dan juga maknawi dari kisah tersebut. Quraish Shihab menjelaskan bahwa lelaki dalam ayat ini dianggap oleh banyak ulama sebagai Nabi Uzair, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara eksplisit. Tetapi tafsir Al-Misbah menekankan bahwa pertanyaan laki-laki tadi bukanlah untuk pertanyaan yang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan yang tafsir Al-Muyassar, melainkan sebagai upaya untuk memahami dan bagaimana proses kebangkitan dapat terjadi. Ini menandakan keingintahuan manusia ataupun rasa kepo yang wajar tentang cara Allah menghidupkan kembali yang mati. Quraish Shihab juga menekankan aspek penting dalam keabadian makanan dan minuman, serta kebangkitan keledai yang menunjukkan perbedaan antara kehidupan biologis dan materi yang tetap. Makanan dan minuman tidak mengalami pembusukan, karena itu adalah kehendak Allah. Karena itu, yang keledai yang mati kembali dihidupkan sebagai tanda nyata bahwa bagi manusia bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk yang mati dengan mudah. Kesimpulan dari dua penafsiran orang tadi, kita mendapatkan bahwa tafsir Al-Muyassar itu lebih menekankan kekuasaan Allah secara fisik dan nyata dalam menghidupkan yang mati.
memperlihatkan betapa mudahnya bagi Allah menghidupkan kembali makhluk. Sementara tafsir Al-Misbah memperluas pemahaman ini dengan memberikan makna filosofis dan juga spiritual, serta menekankan aspek keingintahuan manusia tentang kebangkitan dan kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia ataupun mengatur kehidupan. Dari penjelasan saya yang di atas tadi, kita bisa mengambil beberapa nilai-nilai pendidikan. Yang pertama tentang kekuasaan Allah. Allah mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati dan menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas. Yang kedua, keimanan dan juga kepercayaan. Ayat ini mengajarkan pentingnya beriman kepada kekuasaan Allah, bahkan dalam hal-hal yang mustahil. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman. Allah memberi pelajaran melalui pengalaman nyata, seperti menghidupkan orang mati untuk meningkatkan keyakinan orang yang beriman. Dan yang keempat, kesabaran dan pengharapan. Ada pesan untuk bersabar dan menanti pertolongan dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Apabila saya menyampaikan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.